Pada suatu sore yang sunyi, di bawah langit yang diselimuti kabut tebal, seorang pria muda bernama Haruto berjalan dengan langkah ragu memasuki hutan Aokigahara, yang dikenal juga sebagai hutan bunuh diri. Haruto, seorang jurnalis yang tengah mencari sensasi untuk artikel terbarunya, mendengar banyak cerita tentang tempat ini, sebuah tempat yang sering dikaitkan dengan kematian dan kegelapan, tempat yang tidak disarankan untuk dijelajahi, bahkan oleh penduduk setempat. Namun, ia tidak percaya pada mitos-mitos yang beredar. Haruto adalah seorang yang rasional, seorang jurnalis yang hanya mempercayai apa yang bisa dilihat dan dibuktikan. Ia memutuskan untuk mengunjungi hutan itu, dengan harapan dapat menulis sebuah cerita yang menggugah dan memecahkan misteri tempat yang dianggap terkutuk tersebut. Hutan Aokigahara, terletak di kaki Gunung Fuji, sudah lama dikenal sebagai salah satu tempat paling menakutkan di Jepang. Bahkan, hutan ini tidak hanya dikenal oleh masyarakat Jepang, tetapi juga oleh dunia, berkat banyaknya kisah yang beredar tentang orang-orang yang datang ke sana untuk mengakhiri hidup mereka. Hutan yang lebat dengan pohon pinus dan cemara ini memiliki suasana yang begitu tenang, namun di balik kedamaiannya tersembunyi kegelapan yang tidak terucapkan. Haruto melangkah lebih dalam ke dalam hutan. Seiring dengan semakin dalamnya langkahnya, suasana semakin terasa asing dan menekan. Awan tebal menggantung di atas, dan hanya ada suara langkahnya sendiri yang menghentak tanah basah. Rasa takut mulai merayap di dalam hati Haruto, namun ia terus maju, berpikir bahwa itu hanya perasaan aneh yang wajar ketika berada di tempat yang tidak dikenal. Setelah beberapa jam berjalan, ia mendapati sebuah pemandangan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di tengah hutan yang gelap, Haruto menemukan sebuah tanda. Tanda itu adalah sebuah papan kecil yang dipasang di pohon yang menunjukkan arah untuk keluar dari hutan. Namun, bukan itu yang menarik perhatian Haruto. Di bawah papan tersebut, ia menemukan sebuah catatan yang tertinggal. Tertulis di atas kertas kusut, "Saya tidak bisa lagi bertahan. Tidak ada harapan." Haruto memandang catatan itu, dan seketika perasaan cemas semakin kuat. Apa yang dilihatnya adalah kenyataan yang sangat berbeda dari harapan awalnya. Ia mulai menyadari bahwa Aokigahara bukanlah tempat biasa. Ia bukan hanya sekadar hutan yang gelap dan menakutkan, tetapi lebih dari itu, tempat ini memiliki cerita tentang orang-orang yang kehilangan harapan, yang datang ke sini untuk mengakhiri hidup mereka. Salah satu cerita yang terkenal adalah tentang seseorang yang hilang di hutan ini. Seorang wanita bernama Yasuko, yang pernah tinggal di kota kecil di Jepang. Ia datang ke Aokigahara untuk mengakhiri hidupnya setelah bertahun-tahun hidup dalam penderitaan akibat perpisahan yang menyakitkan dan masalah keluarga yang tidak kunjung selesai. Yasuko, yang tidak pernah bisa menemukan kedamaian dalam hidupnya, berharap bisa menemukan ketenangan dalam kematian. Tetapi, ia tidak menyadari bahwa Aokigahara bukan hanya tempat fisik, hutan itu juga membawa beban mental yang sangat berat. Yasuko tidak hanya berjuang dengan dirinya sendiri, tetapi juga dengan sejarah kelam yang telah melekat pada hutan tersebut. Beberapa orang percaya bahwa Aokigahara memiliki kekuatan magis atau bahkan roh-roh yang menguasai tempat tersebut, mengundang mereka yang rapuh untuk menyerah pada pikiran gelap mereka. Ada yang mengatakan bahwa hutan ini dipenuhi dengan energi yang mempengaruhi pikiran manusia, mendorong mereka ke dalam kesendirian yang mengarah pada keputusan tragis. Haruto terus berjalan, setiap langkahnya semakin membuatnya merasa semakin tidak nyaman. Ia teringat dengan kejadian-kejadian tragis yang terjadi di sekitar hutan ini. Menurut laporan polisi Jepang, Aokigahara adalah salah satu tempat dengan angka bunuh diri tertinggi di dunia, bahkan sejak beberapa dekade lalu. Pada tahun 1950-an, seorang penulis terkenal bernama Seiho Matsumoto menulis novel berjudul Kiroku no Sokan, yang menggambarkan Aokigahara sebagai tempat yang mengundang kematian, dan sejak saat itu hutan ini semakin terkenal dengan kaitannya terhadap bunuh diri. Namun, Haruto mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Di dalam hutan yang gelap ini, ia menemukan lebih dari sekadar tragedi. Ia mulai menemukan jejak-jejak kehidupan. Sebuah foto yang tertinggal di tanah, sepasang sepatu yang tergeletak begitu saja di dekat akar pohon, dan beberapa botol air yang masih penuh. Semua itu memberi kesan bahwa bukan hanya orang yang datang untuk mati di sini,